Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Maaf Bu, sebelumnya mengganggu Ibu. Saya akan melakukan wawancara terkait tugas CGP pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Iya Bu Nur, boleh. Ibu sangat senang sekali. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu, langsung saja ke pokok pembahasan. Ibu selama menjadi kepala sekolah atau sebagai guru pernah mengalami kasus yang membuat Ibu menjadi dilema? Ya, kasus yang pernah dialami Ibu adalah pada saat mengambil keputusan agar membuat nilai siswa di atas KKM atau sesuai KKM pada waktu pengisian rapor. Hal ini supaya semua siswi naik kelas. Khawatir siswa tidak naik kelas apabila nilainya di bawah KKM dan siswa berhenti sekolah. Oh ya, apa kasus ini menjadi dilema buat Ibu? Ya, kasus ini menjadi dilema antara keadilan dan rasa kasihan. Ya, baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kebajikan moral? Saya akan mengoperasikan apakah di dalamnya ada yang benar dan ada yang salah. Benar semua tahu, bahkan salah semua. Kalau benar semua, saya yakin akan mengalami dilema etika jika ada salah satu. Yang salah itu menjadi rujukan moral, akan tetapi jika semua salah tidak perlu diidentifikasi karena bukan termasuk dari keduanya. Oh ya, berarti Bu, jika masalah itu benar lawan benar, berarti Ibu menjadi dilema ya, seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Saya akan mengidentifikasi akar permasalahannya, bermusyawarah dengan para guru dengan pertimbangan yang matang dan penekanan pada skala prioritas dengan berpihak pada murid. Oh ya, jadi Ibu sebelum mengambil keputusan, Ibu mengidentifikasi dulu, bermusyawarah, dan juga Ibu mengambil keputusan dengan berpihak kepada murid, seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Menentukan penyebab masalah, menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang terdekatnya, berdiskusi dengan dewan guru, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Ya, baik. Jadi sebelum Ibu mengambil keputusan, Ibu menimbang lagi dari sudut pandang apakah itu sudah berpihak pada murid ataupun belum ya Bu ya. Seperti itu. Hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Saya akan menganalisis kasus, kemudian menentukan solusi, menyesuaikan ketentuan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan murid dalam jangka panjang. Oh ya, baik. Selanjutnya pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini. Tantangan dalam mencari keputusan yang terbaik karena merupakan masalah yang sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak. Oh ya, jadi tidak ada yang merasa dirugikan, seperti itu ya Bu ya. Apakah ada milik sebuah apakah Ibu memiliki sebuah, kalau ada jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah ada langsung Ibu menyelesaikannya dengan secara langsung atau Ibu menjadwalkannya sesuai prosedurnya seperti apa untuk menjalankannya?
Untuk masalah yang ringan biasanya saya langsung putuskan. Jika masalah itu berat, saya akan menentukan penyebab masalah, Ya. menentukan siapa saja yang terlibat, Ya. menanyakan kepada orang terdekatnya, berdiskusi dengan dewan guru, Ya. membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Ya. Jadi ibu sebelum mengambil keputusan, ibu mencari penyebabnya dulu. Setelah mencari penyebabnya, menyebutkan siapa yang terlibatnya, terus ibu juga bermusyawarah dengan dewan guru atau dengan pihak terkait dari sekolah, seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan, saya selalu berdiskusi dengan dewan guru, komite, wali murid. Ya, berarti sebelum itu ibu melibatkan dewan guru ya, komite dan wali murid, seperti itu ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang dapat diambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik bagi semua, tidak ada yang merasa dirugikan. Ya, berarti ibu pengalaman ibu mencari solusi itu untuk menjadi yang terbaik dan menjadi bijaksana, seperti ya, untuk mendapatkan hasil yang tidak dirugikan oleh satu pihak ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu untuk wawancara hari ini. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk saya menyelesaikan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu hari ini untuk melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di lingkungan sekolah. Iya Bu, alhamdulillah baru senang bisa membantu tugas Ibu dalam kegiatan ini. Baik Pak, langsung saja ke pokok pembahasan. Bapak selama menjadi kepala sekolah ataupun selama menjadi guru pernah mengalami kasus yang membuat Bapak menjadi dilema? Iya pernah. Ya. Kasus seperti apa itu Pak? Ya di awal biasanya kan tahun tahun baru ada kegiatan PPDB, Ya. jadi penerimaan peserta didik baru. Ya. Ini kadang terdapat ada saja siswa ya. Ya. Yang kurang usia dari 6 tahun, Ya. orang tuanya pun berkeinginan diterima di sekolah. Padahal ketentuannya kalau usia anak sudah 7 tahun itu bisa diterima, Ya. dan yang 6 tahun dapat diterima. Ataupun yang belum, ya sebetulnya ya ada kata lain. Ya. Apakah itu tetap masih di PAUD? Apakah kalau kurang sedikit dari 6 tahun bisa diterima, Ya. misalkan ada saran khusus dari sekolah. Nah, itu dia. Ya. Oke. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, untuk menggali kasus dilema etika atau bujukan moral, Ya. kami biasanya dihadapkan situasi di mana harus memilih ya Bu ya. Ya. Jadi apa pilihannya? Ya antara dua pilihan secara moral yang benar, tetapi kadang bertentangan dengan apa yang terjadi dengan dilema tersebut. Ya. Berarti antara benar dengan benar itu akan menjadi dilema bagi Bapak ya. Ya, seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar dan mengandung nilai kebajikan? Untuk proses pengambilan keputusannya,
yang selama ini dilakukan adalah kita tempuh dengan cara musyawarah dengan tim sekolah, mempertimbangkan dengan matang dan menekankan pada skala prioritas supaya tujuan kami sama-sama ya keduanya diuntungkan. Berarti Bapak memprioritaskan untuk mempertimbangkan dengan bermusyawarah supaya tidak ada yang merasa dirugikan gitu ya Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan untuk selama ini? Langkah-langkahnya yang kami lakukan biasanya kami meminta atau mengumpulkan fakta ya yang relevan dengan kaitan tersebut. Terus kami melakukan musyawarah dengan pihak yang terkait untuk mengambil keputusan. Ya artinya kita berusaha mempertimbangkan yang matang. Berarti Bapak sebelum melakukan tindakan mengambil keputusan, Bapak mengumpulkan informasi dulu, baru dimusyawarahkan dengan pihak terkait. Ya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika ini? Saya percayalah dengan cara dengan musyawarah Ya. dan mempertimbangkan dengan matang ini merupakan ya hal yang penting, yang efektif Ya. dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut. Ya. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Begitu ya. Tantangan yang dihadapi dalam menghadapi etika ini adalah etika harus memprioritaskan diantaranya kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebijakan untuk semua pihak. Ya. Berarti tidak ada yang merasa dirugikan gitu ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan, dan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang ada yang Bapak jadwalkan? Sebetulnya saya tidak memiliki jadwal khusus, namun penyelesaian kasus dilema etika ini biasa disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Ya. Jika hal itu dianggap mudah, diselesaikan dengan pada waktu itu juga langsung. Ya. Dan jika membutuhkan waktu lama, ini saya akan menerapkan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan dengan cara tadi mengumpulkan data, Ya. bermusyawarah dengan semua pihak tentunya yang terkait, dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Artinya hasil tadi tidak ada yang dirugikan. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Biasanya orang-orang yang membantu dalam mengambil keputusan adalah ya teman-teman dari Dewan Guru, terus ketua dan pengurus komite, dan orang tua atau wali murid yang terlibat dalam kasus tersebut. Ya. Jadi kita melibatkan semua pihak terkait di lingkungan sekolah ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Tentunya pelajaran yang kami dapatkan ini pelajaran hal yang baik tentang pentingnya musyawarah, berkolaborasi, berpikir berbasis peduli, yang selalu bijaksana dalam mengambil keputusan tanpa ada pihak yang merugikan. Itu yang pelajaran yang penting. Intinya kita tidak boleh merugikan satu pihak ya, harus sama-sama merasa diuntungkan ya Pak. Baik, untuk wawancara hari ini saya ucapkan banyak terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi narasumber saya sebagai tugas saya sebagai CGP Angkatan 10. Saya akhiri, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.